Kembali lagi bersama Kay di Salam Sahabat. Hari ini Kay akan mengajak sahabat semua untuk berpetualang ke Sungsang. Dan kita akan mencari tahu proses pembuatan pempek udang khas Sungsang. Dan masih banyak lagi. Penasaran? Yuk ikutin keseruan Kay, Cemon! Perjalanan pertama Kay di kampung nelayan Sungsang ini dimulai di tempat legendaris, yaitu pempek udang Karmila. Pempek ini sangat spesial karena bahan dasarnya bukan dari ikan seperti pempek pada umumnya, melainkan udang segar dari hasil tangkapan nelayan setempat. Nah sahabat, sekarang Kay sudah berada di tempat pempek udang Karmila. Kalau di Palembang kan terkenal dengan pempek ikannya, tetapi kalau di Sungsang terkenal dengan pempek udangnya. Dan Kay mau cari tahu nih tentang pempek udang. Yuk ikutin keseruan Kay, Cemon! Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sebelumnya kenalin, nama saya Kay dari Salam Sahabat. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Karmila. Oke, Ibu Karmila. Nah, Ibu, Kay mau cari tahu tentang pempek udang nih. Ya. Boleh nggak, Ibu? Boleh, itu lagi produksi di belakang. Kalau mau lihat-lihat boleh. Boleh nih? Boleh, ayo. Oke. Ya, pulang ke belakang. Ini mau lihat lagi packing. Wah, lagi packing ya, banyak banget nih pempeknya. Ya, ini pempek udang di packing. Setelah di packing ini kita di frozen pempeknya. Ini untuk oleh-oleh. Ini pempek apa ya, Bu? Ini pempek kapal selam. Pempek berbahan dari udang. Kalau untuk di frozen, biasanya satu bungkus itu berapa pempek ya, Bu? Untuk satu bungkusnya itu dia harganya 55.000 per bungkus. Dan isinya? Kalau yang kecil isinya 25, yang besar-besar isinya 5. Oke. Kita bukan ada pempek udang aja, kita ada petis, lempang, rosep, terasi, itu semuanya berbahan dari udang. Ini pempek kapal selam dan ini pempek apa ya, Bu? Itu telur kecil. Telur kecil. Kalau mau lihat produksi, boleh, itu lagi di belakang. Oh, oke, Ibu. Ya. Nih lagi produksi. Oh, ini lagi proses ya, Bu? Iya. Nih. Nah, sahabat, sekarang kita akan melihat proses pembuatan pempeknya. Ibu, kalau untuk bahan utamanya apa ya, Bu? Bahan udang. Udang. Ya. Dan Ibu, Kay mau tahu nih, Ya. tips cara memilih udang yang segar itu kayak mana ya, Bu? Tip memilih udang segar itu, kita tuh lagi dari nelayan tuh baru pulang. Kita lihatnya itu kalau dia udangnya nggak segar, itu kepalanya nggak utuh. Oh. Dia ancur udangnya. Kalau dia segar itu kelihatan udangnya tuh apa gemoy-gemoy kayak gitu. Kalau kami di sini ya. Kok untuk proses pembuatannya itu berapa lama ya, Bu? Itu nggak makan lama. Kita kalau produksinya satu pikul udang itu dari mulai jam 7 nih, jam 7 sampainya jam 6 sore. Kira-kira berapa lah, Bu, itu bisa diproduksi? Kalau kita sekali produksi itu satu pikul udang tuh, satu pikul udang tuh berapa ya? Dia 100-an lebih. Wow. Oh, ini lagi nyampur ya, Bu? Iya. Nyampur tepung tapioka. Baik. Jadi ratakin dulu kan. Guna tepungnya apa ya, Bu ya? Tepung juga kita harus khusus tepung. Itu kita pakai tepung tapioka merek udang. Merek udang. Ya. Nah sahabat, sekarang Kay penasaran banget bagaimana rasa pempek udang khas Sungsang. Ayo, boleh nggak kita mau cicip-cicip? coba? Oke.
Setibanya di sini, Kay disambut hangat oleh Cek Mila, pemilik pempek Karmila. Bersama beliau, Kay berkesempatan melihat langsung bagaimana pempek udang ini dibuat. Prosesnya dimulai dengan mengelola udang segar yang dihaluskan, kemudian dicampur dengan tepung sagu dan bumbu-bumbu khas. Setelah adonan siap, Kay pun ikut membantu membentuk pempek dan menyaksikan proses penggorengannya hingga warnanya keemasan dan garing. Nah sahabat, sekarang sudah ada banyak tipe-tipe pempeknya nih. Dan Kay yang paling kesukaan Kay itu adalah pempek lenjer. Sekarang Kay mau cobain nih pempek lenjernya. Kita cobain ya sahabat, cemon. Enak banget sahabat. Pempek udang khas Sungsang. Sekarang kita cobain pakai cukanya nih. Pempeknya lembut banget dan udangnya kerasa banget nih sahabat. Apalagi ditambah sama cukanya nih, mantep banget. Nah ibu, kalau untuk udangnya sendiri, apakah ada udang khusus Bu? Kayak ada tipe udang yang lain begitu? Udang kita tuh nggak ada udang khusus. Kalau di Sungsang ini ada bermacam jenis udang. Warna udang itu tergantung dengan pempek. Kalau ini Bu? Ini namanya udang terol. Kalau kami di sini udang terol biasa dipanggil udang putih. Udang putih itu warnanya kepingan. Kalau udang Togo atau udang dari sungai itu warnanya kuning. Cuma 2 tipe ya Bu ya? Jadi. Itu ada lagi sih udangnya, tapi jarang di sini. Oke. Wah ini kerasa banget sih Bu udangnya. Di sini perbedaan pempek di sini dari pempek yang lain apa ya Bu? Kalau kami di sini jadi ikonnya itu pas ada tamu datang, tapi kami itu pertama yang kami jaga tuh kebersihan. Sudah kebersihan, rasanya itu harus dijamin lah. Oke. Nah Ibu, di sini selain ada pempek, ada apa lagi ya Bu ya? Nih kita ada berbagai jenis produk nih. Ini ada kelempang udang. Apa Ibu? Ini kelempang udang. Kelempang udang. Ya. Kalau ini Ibu? Itu roset ikan. Ini roset udang. Oh, ada 2. Nih sahabat, ini adalah rusip udang dan yang satu ini adalah rusip ikan. Ini ada tekwan butter. Tekwan apa Bu? Butter. Botor. Ya. Nih sahabat, ini adalah tekwan botor dan ini Kelempang udang. kemplang udang. Kalau untuk pembuatannya bagaimana ya Bu? Pembuatan kelempang nih. Pembuatan kelempang beda dengan pempek. Kalau untuk produksi kelempang dia teksturnya lebih kejel. Karena kalau tidak keras seperti pempek tidak bisa digoreng. Kalau digoreng agak lembek. Ini kalau cara masak botor nih direndam dulu, minimal 5 jam, baru kita kukus. Ini langsung makan ya Bu? Iya. Kalau untuk pembuatan ini Bu? Untuk resep cara masak ya. Cara masak ini tumis bawang sama cabai. Sama ya Bu ya? Sama. Oke. Wah, di sini sahabat selain ada pempek, ada kempang udang, ada tekwan botor, ada tekwan botor, dan juga ada rusip udang dan ikan. Kalau untuk pengiriman kita bisa kirim keluar. Kalau untuk pengirimannya? Bisa kirim keluar ya.
Tak lengkap rasanya nih sahabat, tanpa mencicipi langsung hasil karya ini. Kay duduk bersama Cek Mila sambil menikmati pempek udang Carmila yang disajikan dengan kuah cuko yang segar dan pedas. Rasanya benar-benar berbeda nih sahabat, lezat dan unik. Kelezatan ini memang layak menjadi ikon kuliner Kampung Nelayan Sungsang. Setelah puas dengan sajian kuliner, perjalanan Kay dilanjutkan untuk melihat salah satu kerajinan tangan khas Sungsang, yaitu pembuatan miniatur kapal nelayan. Kapal-kapal ini bukan hanya menjadi simbol kehidupan masyarakat Sungsang yang erat kaitannya dengan laut, tetapi juga menjadi kerajinan bernilai seni tinggi. Dan juga miniatur kapal ini sendiri jadi khas untuk arak pengantin jika ada pernikahan di Sungsang. Terdapat banyak jenis kapal-kapal kecil dan kapal besar. Di sini, Kay bertemu dengan Bapak Jeffrey, pengrajin lokal yang memperlihatkan detail proses pembuatan miniatur kapal, mulai dari pemilihan kayu yang tepat, pemotongan, dan pembentukan bagian kapal, hingga perakitan seluruh komponen. Detail yang diperhatikan sangat luar biasa nih sahabat. Setiap bagian kapal dibuat dengan teliti, mulai dari badan kapal hingga layar dan tiang. Bahan-bahan pembuatan miniatur kapal ini sendiri juga banyak ya sahabat, seperti fiber, pisau, lem, pena, dan mistar. Nah sahabat, selain di sini ada pempek udang khas Sungsang, di Sungsang juga ada pengrajin tangan. Penasaran pengrajin tangan apa? Yuk ikutin Kay, Cemon! Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Izin sebelumnya dengan Bapak siapa? Sama saya Jepri. Bapak Jeffrey, oke. Kenalin Pak, nama saya Kay dari Salam Sahabat. Nah Pak, Kay mau tahu nih, Bapak lagi buat apa ya Pak ya? Ini namanya buat kapal hias dari Sungsang. Oh begitu. Kalau untuk proses pembuatannya nih Pak ya, berapa lama Bapak kira-kira? Kalau yang kecil ini sekitar sebulan. Kalau yang itu 2 mingguan, kalau yang ini sebulan 10 hari. Sebulan 10 hari, wow. Kalau untuk bahan-bahannya Bapak guna apa Pak ya? Lading, ini pisau ya, ini lem, sama pena, mistar. Kalau untuk proses pembuatan kapalnya ini bahannya fiber. Oh, fiber ya Pak ya? Wow, oke. Nah Pak, kenapa Pak ya kapal-kapalnya ada yang kecil, ada yang besar Pak? Tergantung dari permintaan orang mesan. Nah Pak, kalau untuk yang kapal besarnya gunanya untuk apa ya Pak ya? Kalau yang ini untuk ngarah orang kawin. Kalau di Sungsang tuh kan ada adatnya. Kalau dia orang kawin seperti bawa kapal ini ngarah pengantin. Baik. Wow. Kalau untuk jenis kapalnya ada kapal apa aja ya Pak ya? Kalau ini kapal nama kapalnya ini tugboat. Tugboat. Kapal gandeng. Gandeng batu bara. Kalau ini kapal tanker rolling. Kalau yang itu Pak? Itu tugboat juga. Tugboat. Oh gitu. Sejak kapan ya Pak kapal ini udah dibuat? Inilah sudah 3 bulan. Oh. Kalau yang itu Pak? Itulah sudah sebulan. Yang ini sama sebulan. Baik. Kenapa ya Pak ini dibikin?
tergantung apa ibaratnya tuh aku tuh hobi bae buat ini. Rupanya ada yang mau beli, ada yang mau pesan, laju saya buat. Ah, begitu. Baik. Ini cuma Bapak sendiri apa seluruh warga juga Pak yang bikin? Saya sendiri di Sungsang. Baik. Berarti setiap pernikahan itu menggunakan kapal ini ya Pak ya? Iya benar. Sekarang Bapak lagi proses pembuatannya? Iya, ini kapal penes, ini namanya kapal layar. Oh, kapal layar. Ini kan lagi diproses dulu, dibuat dulu. Itu apanya Pak? Ini lawang jandela. Kay belajar bahwa membuat miniatur kapal ini membutuhkan kesabaran dan ketelitian yang tinggi. Hasilnya sungguh menakjubkan. Ini sekitar seminggu lagi kelar. Udah dari kapan ya Pak buatnya? Inilah sudah 4 hari. 4 hari. Mm-mm. Baru 4 hari ya Pak? Iya. Wah, tapi udah sebagus ini. Tidak hanya sebagai hiasan, tetapi juga menjadi sebagai simbol kehidupan masyarakat nelayan di Sungsang yang kaya budaya. Nah sahabat, ini adalah kapal yang baru mau dibuat sama Pak Jeffrey nih. Ini baru proses berapa hari Pak? 4. 4 hari. 4 hari. Oke. Kira-kira butuh berapa lama lagi ya Pak untuk selesaiin yang ini? Yang ini Mm-mm. sekitar 6 hari lagi. 6 hari, wow. Ini apa Pak? Triplek ini. Ini bahannya triplek. Kalau yang ini fiber, itu fiber, ini triplek. Oh, beda ya Pak? Kalau dia fiber agak mahal, kalau triplek agak murah dia. Torjon Black ini nama kapalnya ya Pak ya? Iya. Oh. Nah sahabat, perjalanan terakhir Kay di kampung nelayan Sungsang ini adalah melihat langsung proses pengolahan udang keringnya. Udang kering yang merupakan salah satu produk di Sungsang yang terkenal sebagai bumbu masakan dan camilan gurih. Ini berapa lama ya Teh? Sebentar. Kay mengunjungi sebuah rumah produksi udang kering nih sahabat, dan melihat bagaimana prosesnya dimulai dari membersihkan udang, merebusnya hingga matang, lalu dikeringkan di bawah sinar matahari. Udang yang telah dikeringkan ini kemudian diolah lagi untuk memastikan bahwa kualitasnya tetap terjaga dan siap dipasarkan. Rasanya sangat memuaskan nih sahabat, karena bisa melihat langsung bagaimana bahan makanan sederhana ini diolah dengan penuh ketelitian dan rasa cinta terhadap tradisi. Oke, lagi. Nah sahabat,
Itulah perjalanan Kay di Kampung Nelayan Sungsang dalam episode Sahabat kali ini. Dari menikmati pempek udang Karmila yang lezat, melihat kerajinan miniatur kapal, hingga menyaksikan pengolahan udang kering, Kay semakin mengagumi kekayaan budaya dan tradisi lokal di sini. Kay mengucapkan terima kasih telah menemani perjalanan Kay hari ini ya sahabat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap bersama Kay di Salam Sahabat. See ya! Nah sahabat, terima kasih udah temenin perjalanan Kay hari ini di Sungsang. Dari kita melihat proses pembuatan pempek udang, dan melihat kerajinan tangan miniatur kapal, dan juga melihat proses pengeringan udangnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap bersama Kay di Salam Sahabat. See ya! Dadah!